sering kali kita melihat seseorang itu dari penampilan fisik, dari wibawanya, tapi sayang seseorang itu tidak punya roh, tidak dipenuhi oleh roh. Itu bahaya. Iya. Banyak orang ganteng bro, tapi nggak dipenuhi roh. Banyak orang cakep berkata-kata, tapi bicaranya tidak diurapi sama roh. Ini penting juga nih. Jadi seorang pemimpin bukan hanya bisa dilihat dari kriteria pendidikannya, wah bagus, tapi bagaimana roh Tuhan bisa mengurapi, menguasai kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi pemimpin yang tepat berada di situ. Jadi kalau kita pikir kita tidak sanggup untuk melakukannya, dan sekarang kita telah disanggupkan oleh kuasa Tuhan, jangan lupa juga kasih kredit itu sama Tuhan. Itu dia pendeta. Banyak kan kita sering sukses, tapi kita lupa sama Tuhan yang memberikan kesuksesan sama kita. Halo semuanya, kita login kembali di Facebook What's on Your Mind, dan seperti biasa masih bersama saya dengan Norman Tamunan dan ada pendeta Deddy Kurniawan. Ya, benar, sehat pendeta? Sehat dong. Sehat ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut pendeta, aku mau ingatkan buat teman-teman di rumah ya. Kan karena kita mau mendalami karakter-karakter, profil-profil dari beberapa orang di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab. Jadi jangan lupa untuk selalu cek media-media sosial nih dari Hope Channel Indonesia. Ada ya, ada di mana-mana ya, di Instagram, di webnya juga dicek, jangan lupa, karena siapa tahu ada program-program yang menyentuh kalian dan malah mengubahkan kalian gitu kan, hidup kita menjadi lebih baik. Nah, apalagi kalau pulang kantor tuh bro, malam-malam gitu kan capek, bingung mau dapat tontonan yang istilahnya bermanfaat bro. Betul. Ketimbang tontonan-tontonan yang malah membuat malam jadi pagi ya kan. Akhirnya berlanjut terus jadinya tuh. Mending nonton Hope Channel. Betul, benar. Dilegakan, dikuatkan gitu kan. Iya. apalagi udah 24 jam sekarang loh. Oh iya, betul. Kan programnya juga banyak kan, jadi seharusnya sih ya bisa lah ya, bisa untuk nonton. Paling tidak bisa nonton kita berdua ya. Harus pendeta, wajib. Nah pendeta, kita kan mau bahas salah satu profil, sebenarnya sih salah dua ini seharusnya ya. Karena kan kita mulai dari awal sampai ke salah satunya lah, yang pentingnya lah, yang puncaknya. Tapi sebelum itu pendeta, aku mau tanya, pendeta ada nggak pengalaman ketika pendeta rasa orang rasa pendeta ini sudah terlalu sudah terlalu tua nih, jadi agak tidak modern, karena pengalaman di rumah gitu kan, kadang nggak apa-apa aku spill ya, papaku merasa saya sudah nggak update lagi nih dengan dunia anak muda zaman sekarang gitu loh, jadi harus kita kasih tahu. Kadang kita sebagai anak merasa nih papa udah nggak update nih gitu kan, seharusnya nih bisa gini gitu, tapi mereka sendiri nggak bisa keep up gitu kan, agak susah keep up dengan dunia modern. Nah pendeta ada nggak pengalaman itu? Pasti kita punya ya bro, apalagi profesi kita selain ini adalah pelayanan juga, pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang pendeta pasti punya bro. Bahkan kita yang masih muda aja merasa kayak kita tuh masih kalah cepet loh sama anak muda yang pergerakannya tuh wah luar biasa. Bener, Gen Z. Nah bisa bikin ini, bisa bikin itu. Kita perlu belajar, apalagi seperti bapak bro, yang artinya wah pasti butuh waktu, butuh effort yang besar untuk bisa catch up dengan anak-anak muda yang sekarang gitu. Betul pendeta. Dan akhirnya masalah ini menimbulkan apa istilahnya? Satu ya, kalau buat kita kayak krisis identitas banget nih gue men. Gue nggak bisa bikin ini ya. Padahal pengen banget nih bikin ini supaya anak muda bisa digait dan bisa terlibat juga dalam pelayanan dan aktif di gereja gitu kan. Di sisi yang lain orang tua juga bisa memberikan perhatian dengan cara, pendetanya melibatkan anak muda nih, kita juga harus dukung dong kayak gini dong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akhirnya anak-anak muda jadi kurang mendukung. Seperti tadi Bro Norman bilang, pendeta udah ketinggalan zaman ya. Itu sering terjadi pendeta. Asik lah ini nggak asik nih. Itu wajar, lumrah terjadi di dunia yang udah cepet banget men sekarang. Dunia udah cepet banget, dan tantangan besarnya nanti selain tadi krisis identitas dari para pemimpin ya di dalam jemaat, kemudian mereka merasa tidak lagi dipercaya, tidak lagi gua nggak di respect lagi sama orang-orang ya. Gitu. Yang berikutnya adalah ya ini bisa mengancam anggota-anggota di dalam jemaat, khususnya anak-anak muda
mereka mau bertahan nggak di dalam gereja. Karena sekarang kemasan yang disenangi sama anak muda itu adalah sesuatu hal yang instan, apa istilahnya, entertain. Iya. Walaupun mereka percaya bro ya, di dalam gereja kita punya kebenaran gitu. Tapi sesuatu hal yang menjamah jiwa mereka, hidup mereka dikemas dengan cara yang ya seperti budaya saat ini, itu lebih mereka perlukan ketimbang old school, iya. Dan itu kan kadang jadi masalah pendeta, karena jembatannya susah ketemu tuh biasanya pendeta. Susah banget untuk susah ya jadi ketemukan. seorang Iya, susah, capek sih pendeta. Apalagi kalau rakyatnya ya, maksudnya kalau yang dipimpin orang kayak macam-macam orang Israel kan, yang kita tahu keras tengkuknya luar biasa. Benar sih. Kalau ada bahasa gaul keras tengkuk apa ya bro ya? Kalau zamannya, maksudnya kalau generasi aku sih masih pakai kepala batu sih pendeta. Kepala batu ya, bebal gitu ya. Bebal. Kalau di Manado nih kabal dia nih. Kepala batu ya, betul. Kepala batu susah kan nanti diatur, dikasih A maunya B, dikasih B maunya C gitu. Jadi kadang kalau aku sih mengabarkan ini macam cinta yang bertepuk sebelah tangan pendeta. Bisa juga sih ya. Bisa jadi pendeta. Gitu. Nah mungkin teman-teman di rumah itu bingung, wah nih mau ngomongin siapa sebenarnya? Nah, malah ngomongin kita ya. Malah ngomongin kita gitu, mau ngomongin cinta gitu pendeta kan. Nah untuk tahu lebih lanjutnya jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kali ini pendeta, kita kan tadi udah kasih kisi-kisi ya. Ini mengenai seorang pemimpin gitu kan. Pendeta. Pemimpin yang terlupakan. Betul. Pemimpin yang tersakiti. Bukan cuma oleh rakyatnya, tapi oleh anak-anaknya. Iya, betul banget. Walaupun bukan dia nanti akan kita bahas ya, tapi bermula dari krisis yang dia sedang alami. Ya, karena bangsa ini kan sedang krisis identitas gitu pendeta kan. Benar banget. Iya, awalnya imam nih. Sebenarnya imam ini yang spesial. Dia dipanggil Tuhan 3 kali. Ya. Dia juga dididik oleh orang-orang yang spesial. Bahkan kelahirannya pun spesial gitu kan pendeta. Betul. Spesial. Nah, kita mau ngomongin soal Samuel nih pendeta. Kita bermula dari Samuel. Okay. Nah, pendeta, Samuel ini tua. Ya kan? Ceritakannya sudah tua, lanjut usia. Bangsa Israel semacam, aduh, ini boomer nih pada zaman sekarang ya. Iya. Boomer nih, susah nih mana-mana nih gitu kan. Kolot nih pikirannya, terus akhirnya mereka punya pemikiran, bangsa ini punya pemikiran mau seperti bangsa lainnya, punya raja. Karena melihat Samuel dan anak-anaknya, ini nggak beres, apalagi anak-anaknya kan. Betul. Wah ini nggak beres nih pendeta nih. Nah, kira-kira apa pendeta yang mendasari kok bangsa ini jadi kepingin? Malah Samuel jasanya gede banget loh buat bangsa Israel. Benar banget. Teman-teman bisa juga buka nih pembahasan kita di 1 Samuel pasal 8 ya bro ya. 1 Samuel pasal 8 itu dibuka dengan kalimat Samuel sudah menjadi tua. Jadi Samuel ini adalah bisa dikatakan hakim abadi ya. Maksudnya bukan abadi terus hidup terus. Maksudnya ini hakim yang mungkin buat mereka hakim yang paling spesial dalam kehidupan bangsa Israel. Betul. Gitu. Jadi paling dihormati, paling dihargai, dan sepertinya petunjuk-petunjuknya Samuel tuh selalu tepat gitu bro. Ini kalau ada ketik rek spasi ramal gitu ya, dikirim ke WhatsApp-nya atau nomornya Samuel tuh pasti rame banget tuh gitu. Kita harus menyadari bahwa di zaman itu bangsa Israel kan menduduki negeri Kanaan ya. Iya betul. Kemudian masih ada beberapa wilayah-wilayah yang belum dikuasai sama bangsa Israel. Dan kita tahu cara merebutnya, berperang. Perang. Jadi sustainnya sebuah negara waktu itu ya didukung dengan hebatnya kekuatan militer yang mereka miliki. Gitu. Dan untuk membangun itu perlu figur yang istilahnya, wah dia udah maju, udahlah mundur aja, gila siapa yang mau ngalahin dia? Semacam gitu kan? Panglima gitu ternyata ya. Sekarang yang maju Samuel gitu. Sudah tua. Bisa dibayangin nggak sih? Malu kan tuh orang-orang yang mau perang. Mana pemimpin kamu? Opak-opak maju gitu pakai bawa tongkat. Iya kan? Dan kita tahu Samuel itu bukan seorang pejuang yang kayak gitu. Samuel adalah seorang pendoa, ya kan? Seorang yang sabar anak-anak, kita dengerin Tuhan dulu. Ini pasti anak muda kan, kita udah mau perang masih berdoa lagi gitu. Ini istilahnya kayak gimana, kita butuh sosok yang baru nih gitu. Samuel berharap itu bisa ada didapatkan di hati anak-anaknya. Tapi kan anak-anaknya juga adalah hakim-hakim muda yang bekerja sebagai imam-imam muda. Jadi beda sekali profil yang diharapkan sama bangsa Israel
itu dapat didapatkan dari kehidupan Samuel dan anak-anaknya. Gitu. Sementara mereka lihat bangsa-bangsa di sekitar mereka punya sosok-sosok pemimpin yang hebat-hebat Dan disegani. Asyur ya, bangsa Amon dan lain sebagainya. Oh, mereka disegani gitu. Jadi itulah salah satu faktor yang membuat kenapa bangsa Israel pengen juga. Artinya mereka pengen menjadi seperti bangsa-bangsa yang di luar sana. Padahal Tuhan panggil mereka berbeda, men. Bukan untuk maksud itu Tuhan panggil mereka. Betul. Biarlah mereka disebut bangsa yang kecil gitu ya. Tapi sesungguhnya mereka punya Tuhan yang hebat, yang invisible, tapi bisa membuat mereka menang dan jaya gitu. Sehingga bangsa-bangsa lain itu kayak kaget. Ini bangsa ini nggak ada pemimpinnya, tapi kok hebat banget ya. Bisa ngalahin yang ini, bisa ngalahin itu. Laut Merah terbelah dan wah, banyak sekali tanda ajaib. Karena yang Tuhan inginkan bukan sosok fisik gitu kan Pendeta. Tapi tujuannya adalah ketuhan itu sendiri gitu kan Pendeta. Cuman ya sama manusia juga, dia pasti merasa kesal. Dia kesal dong. Masa ditinggikan gitu kan Pendeta. Jadi Ulangan 4 ayat 6. Ini kita punya catatannya nih, Ulangan 4 ayat 6. Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel itu sebagai bangsa yang bermartabat. Ya. Bukan bangsa yang sembarang bangsa seperti bangsa-bangsa lainnya. Kata kunci adalah bangsa ini adalah bangsa yang besar, umat yang bijaksana dan berakal budi. Kalau bangsa-bangsa yang lainnya dikenal dengan kekuatan ininya, tapi mereka adalah bangsa yang berhikmat, bro. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan juga yang berhikmat. Nggak kayak Tuhan ala-ala dari bangsa-bangsa lain yang dikenal karena hukumannya ininya, kalau nggak ini lu dihukum, kalau nggak ini lu. Jadi melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain boleh menyaksikan, oh bangsa Israel punya Tuhan yang berbeda dengan Tuhan kita nih. Itu salah satunya. Dan anehnya ya, Tuhan malah nasihati Samuel untuk kayak, Samuel, udahlah, terima aja nih. Dengerin aja ayat yang ke-7 dari 1 Samuel pasal 8. Tuhan berfirman kepada Samuel, udahlah Samuel, dengerin aja perkataan bangsa itu. Gitu Samuel mungkin dalam hatinya kayak, ih Tuhan, kok gini ya? Iya. Gemes, kok gini ya Tuhan ya? Tuhan, pernah gak sih bro kayak gitu mengalami pengalaman ya? Kayak, maksudnya mungkin bukan kita yang ngalami gitu ya, tapi teman kita, saudara kita, sahabat kita, atau mungkin kita yang ngalami gitu. Ini hal yang nggak bagus dan kita tahu ini nggak bener, tapi kok tiba-tiba Tuhan izinkan itu terjadi ya sama kita ya. Dan anehnya Samuel menyadari bahwa hal itu tidak benar, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Kok bisa kayak gitu ya? Ada satu catatan yang menarik dari devotional seorang wanita Kristen, penulis rohani ya, dalam bukunya Patriarchs and Prophets, namanya Ellen Gold Harmon. Dia bilang bahwa hal ini dibuat oleh Tuhan, istilahnya kayak sengaja Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan jawab kerinduan mereka supaya mereka jatuh justru dalam keterpurukan itu. Sehingga mereka belajar untuk bertobat. Ngeri nggak tuh? Kita minta sesuatu hal yang nggak sesuai sama keinginan Tuhan dan Tuhan izinkan itu terjadi, kita tertimpa malapetaka, men. Aduh. Iya, karena tapi kalau kita baca kan di Alkitab di 1 Samuel 8 tuh Tuhan bilang ke Samuel, bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak. Sakit hati Tuhan itu kan luar biasa berarti kan. Itu ngerinya tuh loh. Itu ngerinya kan sih. Nah, ini juga sebetulnya permainan adu gengsi ya. Kayak antara gembala di jemaatnya sama jemaatnya gitu ya. Iya, betul benar. Ini bukan berarti aku atau mewakili pendeta-pendeta yang sering curhat, yang mungkin suka dizolimi sama anggota jemaat, bukan sebetulnya. Ada beberapa hal memang di mana kita perlu respect sama pemimpin-pemimpin di dalam jemaat. Dengan cara-cara yang sepertinya terlalu berlebihan, menyudutkan pemimpin-pemimpin di dalam jemaat. Sebetulnya kita bukan menyerang pribadinya, kita menyerang otoritas pelayanan pengurapan yang Tuhan telah berikan kepada pemimpin-pemimpin dalam jemaat. Dan itu melukai hati Tuhan, bro. Itu melukai hati Tuhan. Betul loh. Dan itu hal yang paling Tuhan benci. Nanti kita akan lihat. Pada akhirnya Saul benar-benar juga melakukan apa yang bangsa Israel lakukan. Dia udah nggak pakai lagi Samuel. Tapi itu nanti ceritanya. Ya, nanti. Itu masih agak jauh pendeta ya. Itu nanti. Gitu. Tapi ya begitulah cara Tuhan menjawab kerinduan bangsa Israel. Dan ini menurut aku juga agak apa ya? Agak Tuhan itu mungkin ya kita nggak bisa baca pikirannya karena dia bisa menenangkan Samuel yang gemesnya minta ampun gitu kan, walaupun Tuhan sendiri terluka istilahnya ya. Lalu
dia biarkan bangsa itu memilih, walaupun kita tahu backgroundnya juga Samuel jadi nggak baik-baik aja karena anak-anaknya yang Iya, betul. yang menurunkan reputasi dia seperti itu. Betul bro. Tapi itulah hebatnya Samuel ya. Seperti namanya, Samael. Samah tuh dengar, El Suara, tuh ya. Tuhan. Jadi kayak ya begitulah ciri-ciri kehidupan orang yang mendengar terus suara Tuhan bro. Pengen banget jadi Samuel, cuma susah ya. Aduh, harus banyak-banyak belajar bersabar pendeta. Kalau Samuel itu kita berdua mungkin bro, kita udah komplain lagi sama Tuhan. Tuhan urus sendiri lah bangsa Israel gitu. Males gitu. Ngapain males? Tapi Samuel enggak. Memang begitulah dia apa ya, dididik ya untuk mendengar suara Tuhan. Iya, didikannya juga dari kecil berbeda dia pendeta. Walaupun dia dididik sama imam yang pola asuhnya itu nggak bener loh sama anak-anaknya. Iya, Oke? betul. Oke? Nggak bener gitu. Dan Samuel pasti akan berusaha supaya mendidik anak-anaknya jadi bener. Jadi ini kan sebuah regenerasi yang harus diputus ya bro. Imam yang lama mendidik anaknya nggak bener, sehingga krisis identitas. Samuel masuk nih, Iya. seneng kan bangsa Israel, artinya kerohanian mulai hidup kembali di Israel. Kalau nanti anak-anak Samuel nggak bisa meneruskan legacy contoh teladan iman dari Samuel, gimana lah hatinya Samuel? Masa pola yang sama terus terulang kembali? Tapi itu terjadi. Anak-anaknya tidak bisa punya integritas seperti bapaknya. Itulah pengalaman yang berat bro. Dari kita anak-anak pendeta kan. Iya, betul, pendeta, betul. Makanya jangan heran kalau ada orang bilang kayak, ih apaan sih ini anak pendeta kok sana. Seolah-olah kita tuh dianggap seperti anak yang berbeda yang nggak boleh. Ina itu ya pendeta ya. Bukan masalah itu aja sih bro. Ini sedikit, ih anak pendeta. Ini sedikit, ya udahlah diem aja gitu. Iya, betul. Dan ini menarik karena setelah ini kita akan bongkar lagi bagaimana akhirnya Tuhan mengizinkan Saul Seorang pemimpin ya, seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin pertama sebagai raja ya. Betul. Di bangsa Israel. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita login kembali di Facebook, What's on your mind? Dan Yes. pendeta, kita udah Oke. masuk nih. Samuel sudah tua, bangsa menuntut adanya raja, dan akhirnya Tuhan mengiyakan, walaupun Tuhan sakit hati dan sama sakit hati. Teman-teman sakit hati. Tuhan mengiyakan, akhirnya pasti kalau mau menuntut raja atau mau meminta raja ada dong kriteria tertentu gitu. Kayak kita kan presiden, kriterianya harus warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu itu kan. sudah pasti itu. Sudah pasti, wajib. itu. Kan, kalau dari Tuhan sendiri ketika dia mau angkat raja, apakah ada kriterianya pendeta? Atau bangsa itu asal milih aja gitu? Bagus nih. Menariknya adalah kali ini Tuhan seperti intervensi ya kepada siapa dia akan milih gitu. Bukan diserahkan kepada oke, kita akan mengadakan pilkada ya, bangsa Israel ya, gitu kan. Cari satu Dari gitu. satu, wah pasti membutuhkan waktu yang lama nih ya. Atau bisa saja cepat, tapi Tuhan intervensi kali ini. Dia pilih sendiri siapa yang akan dia urapi. Jadi melalui Samuel. Jadi dalam hal ini Samuel masih aktif bekerja. Tapi Samuel menjadi pemimpin rohani. Jadi mulai saat itu sepertinya ada dua klasifikasi yang berbeda ya. Pemimpin administratif, yaitu raja yang akan dipilih nanti memimpin bangsa, dan pemimpin rohani, yaitu Samuel. Tapi pemimpin rohani ini sepertinya berperan besar nanti dalam kehidupan si pemimpin administratif. Kenapa? Karena kelancaran, keberhasilan, kesuksesan dari pemimpin administratif bergantung dari denger-dengeran nggak dia sama pemimpin rohaninya, betul. Oke? Kita buka nih bro, 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia. Ini anak keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi keturunan keempat ya. Jadi Kis dari seorang suku Benyamin, dia punya anak laki-laki namanya Saul. Sekarang kita lihat klasifikasinya. Dia anak muda. Wah, anak muda. Cocok nih ya. Cocok sama Facebook nih. Anak muda yang elok rupanya. Oh, luar biasa nih. Tampan nih. Ganteng ini. Oke. Selain itu, tadi ayat yang pertama memberikan keterangan bahwa Bapak Kis ini adalah seorang yang berada. Bahasa yang lainnya dibilang dia mighty man, a favor man, lebih kepada cenderung ke fisiknya ya. Ke fisiknya. Mungkin saja Kis ini seorang pahlawan Israel dari suku Benyamin. Tapi bisa juga dia adalah seorang yang ya dia punya kekayaan, orang terpandang gitu ya. Jadi Saul lahir dari keluarga yang baik, terpandang. Anak pahlawan di Israel. Gitu. Sudah gitu dia adalah anak muda yang ganteng lagi. Wah, ini keren nih.
Di Israel nggak ada yang lebih ganteng dari dia, bro. Ini sebetulnya kontes juga sih. Iya, Ya kan? iya, Kontes. betul. Jadi ada profil anggun, tampan, ada wibawa yang bisa dijaga dari profil pemimpin pertama bangsa Israel. Sehingga kalau bangsa lain ketemu, kesan yang dihasilkan adalah wah, berkarisma nih pemimpin ini. Ada rasa segan yang ditimbulkan. Itu. Selain itu kayak menarik perhatian banyak orang. Itu istimewanya. Dan berikutnya adalah dari bahu ke atas ia tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ini bukan hanya sekedar menunjukkan apa ya, menonjolnya fisiknya si Saul bahwa lehernya itu panjang. Tapi secara simbolis ya, buat aku secara pribadi, dengan tingginya lehernya, dia punya kalau kayak menara, bro, tower, dia tinggi. Ketika kita berdiri di atas tower, kita bisa melihat lebih luas. Ya. Jadi orang ini punya visi sebenarnya. Dia seorang yang visioner, bro. Dia bisa melihat. Oh, artinya orang yang bijak sebenarnya si Saul. Jadi itu profil yang penting yang dimiliki oleh pemimpin pertama dari bangsa Israel. Tapi semua hal ini tidak jauh lebih penting ketimbang fakta bahwa 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6 menulis, Roh Tuhan berkuasa atasmu. Ini penting banget. Kenapa ini penting? Karena sering kali kita melihat seseorang itu dari penampilan fisik, dari wibawanya, tapi sayang seseorang itu tidak punya roh, tidak dipenuhi oleh roh. Itu bahaya. Banyak orang ganteng, bro, tapi nggak dipenuhi roh. Banyak orang cakep berkata-kata, tapi bicaranya tidak diurapi sama roh. Ini penting juga nih. Jadi seorang pemimpin bukan hanya bisa dilihat dari kriteria pendidikannya, wah bagus, tapi bagaimana roh Tuhan bisa mengurapi, menguasai kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi pemimpin yang tepat berada di situ. Ini bagusnya lagi, ketika seorang pemimpin itu dikuasai oleh roh, itu artinya pemimpin itu dikendalikan oleh roh. Iya, betul, benar. Kenapa itu penting? Karena banyak sorotan akan datang kepada pemimpin tersebut. Kacamata dan lensa publik akan melihat. Kalau bisa ada satu orang khusus untuk meliput semua kegiatannya, diliput, bro. Mana-mana di ini berarti ya? Pasti. Dan apalagi yang paling menarik ya, orang tuh kan, kita entah kenapa ya, kita itu suka sekali melihat kejelekan orang ketimbang kebaikannya gitu. Jadi pasti Saul ada juga mungkin yang juli-juli tuh. Jelek ya, gibahin. Ya ampun, ini kan temen gua dulu yang dia kan suka kayak gini, ngapain gini, ya ampun. Pasti punya. Pernah punya pengalaman nggak ngomongin pemimpin gitu ya? Atau kita lihat ada orang yang ngomongin pemimpin, entah itu di gereja, di organisasi, atau di kantor, atau di mana, pasti ada banyak. Dan pemimpin tidak lepas dari kesalahan, bro. Betul. Tidak lepas dari kekurangan. Betul. Apalagi kelemahan-kelemahan dan dosa yang dia buat di masa lalu. Betul. Itu penting loh, bro. Betul, karena sering kali kadang-kadang ya mungkin di bangsa itu ada aja yang kayak dulu Samuel tuh gini loh, ini anak dulu bandel nih, anak dulu nih gini nih. Di kita pun juga demikian, kadang-kadang kok bisa ini orang jadi pemimpin ya? Ini orang ini, padahal kemarin salahnya ini loh. Salahnya, jadi seakan-akan bahwa kita doxing ke dosanya dia yang zaman dulu gitu, bro. Bukan cuma di doxing, di review ya. Di review ternyata. Di unboxing dosa-dosanya. Padahal ya itu Tuhan seharusnya sudah selesai itu urusan itu dengan Tuhan gitu kan, pendeta. Itu betul. Makanya peran Roh Kudus itu besar sekali dalam kehidupan seorang pemimpin, asalkan hatinya terbuka dan mengizinkan Roh bekerja dalam kehidupannya. Betul. Ingat, Benyamin tuh suku yang paling kecil kan? Iya. Kemudian aku juga nggak bisa tahu ya seperti apa kehidupan keluarga si Saul ya. Tapi Tuhan bilang sendiri bahwa kamu tuh yang paling kecil dari antara bangsamu. Artinya mungkin Saul nggak dianggap. Iya. Tapi sekarang kamu jadi pemimpin. Jadi kalaupun di mata dunia kamu terlihat kecil, di mataku kamu itu besar. Dan apa yang membuat kamu besar? Karena rohku tertumpang ke atasmu. Itu juga kita nggak bisa lupakan. Iya. Teman-teman mungkin ada yang merasa, aduh gue nggak sanggup jadi seorang pemimpin. Dipercayakan mungkin jadi seorang pemimpin pemuda di gereja mungkin. Betul. Ya kan? Atau pemimpin apalah di kantor mungkin menjadi pemimpin staf divisi apa gitu kan. Mungkin kita rasa nggak sanggup. Tapi ingat poin pentingnya nih. Ketika kita sudah dipercayakan,
kita minta sama Tuhan supaya Tuhan mencurahkan dan mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Supaya semua kelemahan-kelemahan kita itu boleh diatasi oleh pertolongan Tuhan. Orang boleh memandang kita kecil, tapi Tuhan memandang kita besar. Tapi sebaliknya bro, ketika kita percaya sama diri kita sendiri, kita percaya sama kekuatan kita sendiri, dan kita melupakan betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mulai merasa bahwa kita besar, sesungguhnya kita kecil di mata Tuhan. Kita harus hati-hati dengan poin tersebut. Betul. Nah, kita kan sudah tahu nih, Saul terpilih, dia diurapi, dan bahkan backgroundnya dia walaupun yang dulu sering di ladang gitu kan, menjadikan dia seseorang yang seharusnya humble gitu kan. Dan misi pertama dia adalah untuk menyelamatkan Yabes Gilead. Pada saat itu betul. Dan ini sepertinya ada cerita lucu karena pendekatan yang dilakukan tidak biasa. Iya, betul. Bayangin aja ya, ini bangsanya sebenarnya mau diancam nih kan, sama bangsa lain gitu. Oke, kita buat perjanjian, tapi perjanjian yang tidak menguntungkan bangsanya gitu kan. Sampai-sampai dicatat gimana tuh? Ada syaratnya. Tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku akan menandakan malu kepada semua orang Israel. Ya takutlah orang Israel. Begitu takut, terdengarlah suara teriakan dan tangisan itu ke telinga Saul. Saul mungkin bingung juga ya gimana caranya. Karena mungkin dia belum mendapat pengakuan penuh dari semua bangsa Israel bahwa ini gua nih, pemimpin yang diurapi dan telah ditetapkan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi dia datang dengan cara yang istimewa. Kenapa? Karena dia telah diurapi oleh Roh Tuhan. Jadi dia mengizinkan Roh Tuhan bekerja. Dia potong-potong itu hewan-hewannya, lembu, dia potong, dia bagikan ke semua orang. Orang pikir mungkin ini pembagian zakat kali. Pembagian makan siang gitu ya. Padahal enggak kan? Dia bilang semua orang harus dukung aku. Yang nggak dukung akan kubikin seperti ternak seperti itu. Semua orang jadi takut gitu. Oke, mending takut ke bangsa yang sana atau mending ke ini? Ya mending ke inilah. Kenapa? Karena kalau kita dukung dia, kita bisa kalahkan mereka. Singkat cerita, Saul bisa mengambil hati dari semua orang Israel dan memenangkan peperangan dengan cara yang kita nggak dikasih tahu bagaimana caranya menang. Tapi ketika bangsa itu dibagi jadi 3 kelompok, mereka menang lawan orang Amalek, dan kepercayaan diri Saul mulai muncul, tumbuh, dan bangsa Israel mulai mendukung Saul. Cara yang simple, bisa dilakukan, bisa. Kenapa? Karena Roh Tuhan menguasainya. Dan ini pendeta, maksudnya aku juga ngeliat bahwa rencana ini tuh sebenarnya bukanlah rencana yang kita bisa pikirkan. Siapa yang kepikiran tiba-tiba potong lembu kasih ke semua orang? Kalau ikut gue begini nih, nasib lo punya ternak kan, bahasa kasar kan begitu. Betul. Siapa yang kepikiran? Mungkin kalau di zaman sekarang kayak, oke, kalau lo nggak ikut gue perang, pajaknya gue naikin. Iya. Pajaknya gue naikin gitu kan. Jadi kan kaget gitu, dan akhirnya orang ikut. Dan itu pendeta bilang, yang spesial adalah Roh Tuhan yang bekerja pada Saul juga bekerja pada bangsa itu gitu loh, sehingga mereka mau maju berperang. Dan sepertinya memang seperti yang Saul lakukan juga, kita juga seharusnya menerima itu. Kadang yang menghalangi kita adalah ego biasanya, pendeta. Bener banget itu bro, bisa baca pikiran banget ya. Itu bener ego. Karena sulit mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita ketika kita punya agenda sendiri bro. Betul. Karena kita pikir cara kita jauh lebih bagus daripada cara Tuhan yang kelihatan kayak, ya ampun, mending cara ini lebih wow, nanti kalau berhasil luar biasa. Dan biasanya kalau kita anggap cara kita lebih cepat nih, lebih efektif. Kalau cara Tuhan tuh lama, ini kelamaan gitu. Betul. Gak mau sabar. Inilah Saul di awal-awal kehidupan. Ketika dia coba untuk hidup sama seperti pemimpin rohaninya hidup, Samuel yang dengar-dengaran. Indah gitu hidupnya. Bla 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 bla. Menang. Bla 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 menang. Bahkan Alkitab mencatat Saul juga mendapatkan pengurapan sehingga dia bisa berkata-kata, bernubuat sama seperti para nabi. Itu kan suatu hal yang ajaib gitu ya. Dimana itu hanya bisa dilakukan oleh, kan ada sekolah nabi-nabi ya. Betul. Para nabi-nabi. Tapi Saul bisa melakukannya. Kenapa? Karena Roh Kudus memampukannya. Jadi kalau kita pikir kita tidak sanggup untuk melakukannya, dan sekarang kita telah disanggupkan oleh kuasa Tuhan, jangan lupa juga kasih kredit itu sama Tuhan. Itu dia pendeta. Banyak kan kita sering sukses, tapi kita lupa
sama Tuhan yang memberikan kesuksesan sama kita. Datangnya cuma kalau lagi melarat pendeta. Iya. Kasihan Tuhan itu ya, kayak vending mesin tau gak sih? Masukin 5.000, kalau yang keluar gak sesuai kita aku masukin 5.000 kok yang keluar begini. Kita banget gitu, gua banget gitu. Kasihan Tuhan ini, aduh. Kalau ada ini, Tuhan kok nggak dijaga sih kita? Tuhan jadi kayak satpam, ya nggak sih? Tuhan, ntar malam kami mau tidur, jaga ya Tuhan, ya kan? Tuhan, besok pagi kami mau bangun, tolong Tuhan. Aduh, kasihan sekali Tuhan. Padahal Tuhan tidak seperti itu ya, harus kita perlakukan. Betul, pendeta. Nah ini kita masih mengulik lagi nih mengenai Saul. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di Facebook. Kita login kembali di Facebook What's on Your Mind. Masih bersama dengan saya Narman Tambunan dan Pendeta Dedi Kurniawan. Pendeta, tadi kita udah bahas nih panjang kali lebar gitu kan dari awal mula Samuel. Tinggal tingginya belum ya? Iya. Dari awal mula Samuel, lalu Saul pertama kali diurapi, kita tahu dia sukses berat. Sampai tiba akhirnya di mana Samuel meninggal. Ya. Samuel meninggal, dan sepertinya karena Samuel meninggal ini Saul seperti kehilangan arah, pendeta. Benar. Karena ada satu kejadian yang membuat dia jatuh, yang dimana Tuhan minta dia A tapi dilakukan B. Betul. Tuhan minta musnahkan semua, dia ini bisa ini bisa Tuhan bisa dimanfaatkan gitu. Itu peristiwa itu sebenarnya sebelum terjadi, peristiwa itu terjadi sebelum kematian Samuel. Yeah. Jadi karena mungkin dia pikir Samuel ini lambat datang. Karena kan Samuel harus minta petunjuk sama Tuhan dong. Betul. Ya kan? Terus dia harus bikin apa, dia bingung, dia bakar korban sendiri. Yeah. Yang mana korban itu harus dibakar oleh seorang imam. Jadi ini pekerjaan rohani, tapi orang awam mau masuk, mau coba masuk. Kembali adu gengsi antara anggota jemaat dan gembala jemaat. Karena ini pendeta, karena Saul merasa bahwa saya raja. Itu loh. Jadi itu gemesnya. Ini aku juga harus memberikan ini nih pengingat sama teman-teman ya, sama kita. Kita harus hormati pekerjaan pemimpin rohani itu dalam jemaat, dalam gereja. Terlepas mungkin mereka kayak, lambat banget sih ini pergerakannya. Saul juga merasa hal yang sama. Saul ini lambat banget ya. Pelet nih udah tua nih. Karena ketidakpercayaannya, karena dia pikir dia lebih wise daripada Samuel, Saul melakukan hal yang ceroboh. Dan itu dibenci Tuhan. Itu dibenci Tuhan. Akhirnya roh Allah tidak lagi menguasai hidup Saul. Kalau roh Allah tidak lagi menguasai hidupnya, terus siapa? Alkitab mencatat, maka Saul dikuasai oleh roh jahat. Simpel kan? Makanya kehidupan itu simpel, kehidupan orang percaya. Kalau kamu nggak menyerahkan pikiran kamu sama Tuhan, ya siapa lagi yang mengendalikan pikiran kamu? Ya setan. Oke? Kemudian ada lagi cerita yang lain kan, ketika bangsa Amalek disuruh ditumpah sama Tuhan, habisin, nggak ada yang terkecuali, sampai binatang-binatangnya habisin. Apa yang Saul buat? Rajanya minta ampun, diampuni. Harta bendanya, ternaknya nggak dibunuh semua, diambil, dirampas. Karena menurut Saul ini aset ini. Bisa dimanfaatkan. Investasi. Yoi dong. Tuhan bilang, kenapa Saul? Ya dia argue sama Tuhan. Poin utamanya adalah penurutan. Bro, ketika roh Tuhan tidak lagi menguasai hidup kita dan pikiran kita menguasai pikiran kita, setan menggunakannya, suara Tuhan pun bro kita akan tolak. Nah, bener loh. Suara Tuhan pun akan kita tolak. Bayangin, udah Tuhan yang ngomong ini, nggak didengar juga sama dia. Habis. Dan ini pendeta makin menguatkan argumen, maksudnya bukan argumen sih, lebih kepada emang Saul ini jadi kurang dalam kehidupannya karena waktu ketika bangsa Israel mau berperang, dia kan menghampiri petenung-petenung dan minta Samuel. Nah, Samuel udah mati. Udah mati sebelumnya. Samuel udah mati. Ya bingung dong, mau siapa lagi? Karena dia tahu. Waktu gua mempersembahkan korban, Samuel masih hidup aja di sini. Samuel udah mati, siapa dong yang bantu gua lagi dong? Nanti siapa yang persembahkan korban? Pengen banget, rindu sama Samuel kan? Rindu sama Samuel. Makanya 1 Samuel 25 ayat 1 itu penting banget. Matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia. Termasuk Saul ada di sana pasti meratapi. Saul menyadari bahwa sekarang dia kehilangan orang yang penting dalam kehidupannya. Telat menyadari. Telat banget. Begitulah manusia ini kan bro. Ketika kehilangan sesuatu baru dia menyadari betapa pentingnya hal yang telah hilang itu dari hidupnya gitu. Iya betul. Ya kan? Betapa pentingnya. Contoh misalnya, ini kan duka cita ya. Duka cita.
ada beberapa sahabat-sahabatku yang mungkin dia kerja, sibuk kerja, cari ini cari itu, akhirnya dia kehilangan waktu dengan keluarga. Begitu keluarga yang dikasihi ada yang beristirahat dalam Tuhan, dalam kematian, pasti nyesel ya. Sedih, aku kurang memberikan waktuku kepada mereka ini. Dan ada beberapa hal yang penting yang mungkin orang ini pernah sampaikan tapi nggak digubris. Nyesel, semua udah terlambat. Dari sebelum terlambat, lakukan sekarang ketika kita masih ada dengan mereka, ngobrol, minta petunjuk dan lain sebagainya. Saul telat. Dan benar, petunjuk dari Tuhan tidak didengarkan, dia minta petunjuk dari setan. Dia tahu kok itu nggak boleh. Iya, tapi dia lakukan. Ya? Tadi itu, ketika Roh Kudus sudah nggak lagi menguasai pikiran kita, roh setan yang menguasai, ya kemana saja setan bawa akan pergi. Atau mungkin karena dia iri, karena dia tahu bahwa Tuhan menunjuk Daud. Bisa saja demikian. Karena perseteruan itu terjadi karena ya siapa yang nggak tahu ya, Samuel udah mengurapi Daud ya. Dan tongkat kepemimpinan akhirnya jatuh kepada Daud, dan Samuel pun langsung tegas mengatakan kepada Saul bahwa engkau telah ditolak menjadi raja. Udah pasti. Jadi Samuel ingin mencari lagi identitasnya, apakah benar gue masih ini. Dia cari petunjuk, tapi seakan salah. Dia mencari petunjuk bukan kepada Tuhan. Yang ngangkat dia jadi raja kan Tuhan. Kenapa dia harus bertanya kepada yang bukan Tuhan gitu? Ini salah, ini salah besar. Tuhan mungkin bisa memaafkan Saul tanpa membuat Saul mungkin ya, oke, karena kamu udah minta maaf kamu jadi raja. Ya nggak mungkin juga begitu ya. Karena kan sudah ada raja yang baru yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Tapi paling tidak bertobatlah. Betul. Bertobatlah, akhiri masa kepemimpinan dengan enak gitu kan. Dengan baik gitu. Bertobatlah. Beberapa pemimpin-pemimpin menyadari kesalahan mereka, tapi karena mereka menyadari mereka sudah jatuh dan jauh jatuhnya, ya udah sekalian jahat. Udah masuk ke jebur aja, bro. Iya, betul. Mungkin karena gengsi dan malu ya, reputasi itu dipertaruhkan, bro. Tapi Tuhan mau lihat bahwa harga yang kamu pertaruhkan di sana tidak jauh lebih besar daripada di sini memang. Tapi hasil yang akan kamu dapatkan, kedamaian di dalam hati itu yang akan kuberikan sama kamu. Kalau di sana nggak tenang hatinya. Bahkan kita tahu kematian Saul, bukan? Iya. Apa indahnya mati dengan cara demikian? Iya, caranya tidak menyenangkan. Apalagi dia lihat anaknya mati duluan. Itu dia. Apa indahnya? Gak indah sama sekali. Dan yang lebih gak indah lagi adalah gengsi itu, kecemburuan itu, marah dan semuanya itu terbawa sampai ke dalam rumahnya. Iya. Karena Daud adalah menantunya. Bisa dibayangin gak sih? Kita musuhan sama anak kita sendiri. Hanya karena kedudukan, kursi yang saya dudukin ini. Jadi saya lebih mentingin kursi yang saya dudukin daripada kursi bersama yang bisa saya dudukin dengan keluarga saya. Aduh, kejam banget, keras banget hidup itu. Bahkan Saul sanggup mengambil tombak, nombak Daud 2 kali. Untungnya Daud jago silat. Kalau nggak kena itu. Kalau nggak, udah nempel di dinding dia. Untung aja dijago si Daud ini. Tapi begitulah caranya. Ada satu hal, kelemahan Saul ya. Iya. Saul ini gampang terprovokasi, bro. Iya, betul. Jadi beberapa kali ya ayat di dalam Alkitab memberikan petunjuk. Oh, Saul, Daud ada di sini. Ayo, jalan gitu. Saul, Daud ada di sini. Ayo. Termakan provokasi. Ini bahaya. Beberapa kasus ya di negara kita. Makanya pemerintah kan memberantas hoax. Iya. Ya, semua tindakan-tindakan provokatif harus dihabiskan. Karena itu memecah belah persatuan. Betul. Ya kan? Betul. Samuel lagi mati, semua orang lagi sibuk ke tempat Samuel. Mereka berdua sibuk baku hantam. Harusnya kematian Samuel bisa membuat mereka rujuk. Tapi momen itu nggak dimanfaatkan oleh Samuel. Iya kan? Ada aja momen yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk buat kita sadar, bro. Iya. Gue udah jauh nih, gue udah melenceng, udah lari. Udahlah. Harusnya bisa rujuk mereka, tapi ya itulah, Saul lebih mementingkan egonya ketimbang suara Tuhan yang berbisik untuk Saul. Udahlah Saul, sudah. Bahkan berkali-kali dia selamat dari terkaman Daud,
Bayangkan ujung puncanya udah digunting. Iya. Dia tetap nggak sadar gitu. Masih aja. Tapi Alkitab mencatat Saul menyadari bahwa sekarang Daud telah dikuasai oleh Roh Allah. Makin nyesek nggak nih? Ini berarti aku lihatnya adalah ketika dia tahu bahwa Daud sudah dikuasai ditunjuk Allah dan memang dikuasai Roh Allah, Saul tuh mungkin dalam pikirannya dia akan flashback, apakah ini yang dirasakan Samuel ketika saya ledek sudah terlalu tua nih Samuel? Bisa jadi, bro. Masa transisi itu adalah masa yang paling berat dalam hidup. Iya. Waktu itu aku udah pernah bahas Yohanes Pembaptis. Ini kita flashback dikit aja ya, mungkin menyimpang dikit nih, aduh nanti kita dimarahin sama Yohanes Pembaptis, dia eks hanya 4 hari. Yeah. Hari pertama dia kenalin Yesus, hari kedua dia ketemu Yesus, dia baptis Yesus, hari ketiga dia ketemu, tapi nggak ngomong sama Yesus, hari keempat hilang. Masa transisi itu adalah masa yang paling sulit, ketika kita mengizinkan orang lain lebih hebat daripada kita, dan kita harus tepuk tangan buat dia, padahal kita yang menyediakan jalan bagi dia. Iya. Tapi itu harus dilakukan karena itu peran kita gitu loh. Jadi kalau nanti program ini jadi bagus, terus ada yang menggantikan kita, jadi lebih besar. Kita bersyukur untuk Harus itu. bersyukur, bro. Iya betul itu. Betul. Ya dong, harus Betul. bersyukur kita. Tapi kan sisi manusia kayak, kalau bukan gua sama Norman yang bikin, Nggak jadi nih, nggak jalan ini. Ntar kita pakai akun palsu terus. Gantilah hostnya, Jelek nih. Masa transisi itu, karena kita menyaksikan orang lain lebih baik daripada kita. Itu sulit, bro, sulit banget. Butuh kerendahan hati, apalagi anak sendiri. Iya nggak sih? Iya. Oh, kamu bisa, kamu harus hebat, nak, kamu harus ini, nak. Ini orang tuh, kamu harus jadi anak yang luar biasa, tapi tidak jauh lebih luar biasa daripada bapak. Ada penghalangnya beda ya. Kalau ada langit terus langit ini kepentok dia pendeta. Karena masyarakat udah mengkonsep itu sehingga Saul tuh gemes gitu, bro. Ini tuh kayak lagu populernya, ya kalau sekarang apa ya, nggak tahu deh aku lagu populer sekarang apa ya. Tapi waktu itu kan Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Jadi hal ini yang membuat Saul kemudian hidup di bawah bayang-bayang, padahal dia harus menjadi seorang ayah yang bisa mempersiapkan anak-anaknya itu mewarisi teladan kepemimpinan yang baik dan tangguh. Menerima acceptance bahwa memang ya sudah memang. Aku lagi mikir, kalau saja Saul nggak kayak gitu, mungkin Jonathan yang akan mewarisi tahta kerajaan. Iya nggak sih? Iya. Tuh. Tapi hebatnya adalah walaupun dia nggak ngajarin Jonathan tentang hal itu dan dia mewariskan contoh teladan buruk kepada Jonathan, tapi Jonathan justru punya kehidupan yang lebih baik daripada bapaknya. Karena dia bersahabat dengan Daud. Dia jamin kehidupan Daud. Walaupun dia tahu Daud akan jadi raja. Itu dia. Nggak nyesek kan hatinya kan? Itulah bedanya. Orang-orang yang punya agenda sendiri dan tidak menyadari bahwa dia adalah alat Tuhan. Saul lemah, tapi dia dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan yang hebat dan ajaib di tengah-tengah kelemahan yang dia miliki. Banyak orang-orang sekarang, bro, mereka menyadari mereka lemah, tapi mereka juga menyadari dalam kelemahan mereka Tuhan bisa menggunakan kehidupan mereka untuk hal yang luar biasa. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ada beberapa peran yang tidak bisa mereka mainkan dan itu harus diperankan oleh orang lain. Tapi mereka merasa ini adalah sebuah persaingan. Gitu. Makanya Paulus menganalogikan kehidupan kita, terutama berorganisasi dalam jemaat, dalam pelayanan, seperti anggota tubuh. Saul mungkin adalah mata, Samuel adalah otaknya, gitu kan. Daud mungkin adalah tangannya. Bagaimana mungkin Saul mau membuat sebuah figur mata semua? Ya nggak bisa. Susah. Iya dong. Atau tangan semua? Nggak bisa. Ada bagian-bagian yang perlu dilakukan oleh Saul, ada bagian-bagian yang perlu dilakukan oleh Daud dan lain sebagainya. Wah, ini sebenarnya ini banyak ini pendeta ya. Banyak banget yang mau kita bahas mengenai Saul. Mungkin nanti bisa kita bikin part 2 kali ya. Iya, bisa aja nih pendeta karena ini cukup menarik kisah hidup Saul. Betul. Dan pendeta, boleh sebelum kita tutup kita boleh kasih kalimat pamungkas kalau kita bilang. Kalimat pamungkas apa ya? Udah semua dikeluarin tadi, bro ya. Tapi aku ingat satu hal ini.
gereja kita, kemudian bangsa negara ini butuh anak-anak muda yang tangguh, seperti Saul yang tangguh, yang bisa dipakai Tuhan menjadi pemimpin bangsa dan gereja. Jadi Tuhan rindu menggunakan kita semua. Mungkin kita menyadari kita terbatas, kita kecil dibandingkan dengan mereka yang kelihatannya sangat tangguh dan lain sebagainya. Tapi ingat, hidup dituntun di jalan-jalan Tuhan. Tuhan akan membuat kita yang kecil ini menjadi besar di mata dunia. Ketika Tuhan telah mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya, kita akan disanggupkan untuk membuat hal-hal yang luar biasa. Tapi hal yang paling penting yang Roh Kudus dapat melakukan dalam kehidupan kita adalah mengubah hidup kita. Orang lama jadi manusia yang baru. Dan ketika itu sudah dilakukan, itu akan menjadi sebuah suatu hal yang menarik perhatian orang banyak, sehingga orang lihat dalam kehidupan kita ada Tuhan yang hidup. Itulah yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan bangsa Israel, tapi gagal dicapai oleh Saul sebagai pemimpin bangsanya. Bro. Iya, tadi dari yang kita lihat bahwa memang Saul ini seharusnya dia menerima bahwa kalau memang sudah ada pengganti, yang pertama kalau memang sudah ada penggantinya ya oke lah. Kalau memang Allah berserta dengan oke lah. Menerima bahwa memang kita bukan tokoh utama, maksudnya bukanlah central of the universe, tapi Tuhan gunakan kita untuk hal yang lebih baik lagi, untuk hal yang lain. Bukan kita gitu loh. Betul. Bukan kita sendiri, seperti itu pendeta. Aku ingat khotbah dari pendeta Doni di Hope Channel waktu itu ya. Apa yang salah dengan menjadi nomor 2? Iya, betul. Itu mukul banget tuh. Iya. Semua orang berlomba-lomba jadi nomor 1. Tapi apa yang salah dengan nomor 2? Saul mungkin perlu belajar dari pendeta Doni. Oke, pendeta. Sebelum kita tutup, pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Oke, kita berdoa, bro. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang kasih setianya tak terbatas, Allah yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini, bahkan waktu yang indah kami boleh membahas pelajaran firman yang memberikan kami peneguhan iman dan mengoreksi hal-hal yang salah dalam kehidupan kami, sekaligus menuntun kehidupan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk waktu indah bersama dengan Saudara Norman, Brother Norman, dan semua kru Hope Channel yang membantu kami sehingga siaran ini boleh tersiar, sehingga semua sahabat-sahabat Facebook boleh menikmati tayangan ini. Kiranya pembahasan yang telah kami bahas akan membekas dan tinggal di dalam hati kami. Kami semua boleh melihat contoh-contoh teladan yang baik dari setiap tokoh-tokoh yang kami bahas setiap episodenya, terutama tokoh Saul yang saat ini kami telah bahas. Hal yang buruk akan kami tinggalkan, sehingga Tuhan akan menggunakan kami semua anak-anak muda di jemaat Tuhan, di bangsa ini, menjadi anak-anak muda yang tangguh, pemimpin-pemimpin hari depan yang luar biasa. Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada semua anak-anak muda Tuhan, sehingga kami semua akan diubahkan jadi anak-anak muda Tuhan yang memiliki integritas, anak-anak muda Tuhan yang berhikmat, bijaksana, anak-anak muda Tuhan yang tangguh, yang sanggup berdiri walaupun Tuhan ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Berjalanlah bersama dengan kami. Kami percaya kehidupan kami akan tentram, tenang apabila kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati semua teman-teman Facebook yang telah bergabung bersama dengan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman berikan kekuatan, yang berduka cita berikan penghiburan. Kami percaya di waktu dan kesempatan yang baik pada waktu yang akan datang, kami akan dipertemukan kembali untuk membahas tokoh-tokoh Alkitab yang akan memberikan inspirasi bagi kehidupan kami semua. Pimpin sepanjang kehidupan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Allah penyelamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Pendeta, thank you Bro Norman, sudah membawakan satu lagi profil Alkitab yang menarik. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa sebelum logout untuk cek media-media sosial dari Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube-nya dan cek websitenya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari Facebook What's on Your Mind.